Yang terbaru ada saham batubara, yaitu kode sahamnya UNTR. UNTR akan membagikan dividen sebesar 667 per lembar sahamnya. Perdagangan saham di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan itu ada dua cara. Yang pertama dari kenaikan harga saham atau sering disebut sebagai capital gain. Lalu dividen, yaitu besarnya laba yang dibagikan ke pemegang saham. Kemarin kita sudah membahas video terkait saham apa yang menarik dengan modal di bawah 200.000 per lotnya. Yang kedua kita pun juga sudah membahas ya saham-saham syariah terbaik. Di video kali ini kita akan membahas ya saham-saham yang sering membagikan dividen jumbo. Siapa saja yang disebut dividen jumbo adalah kita membandingkan besarnya dividen dibandingkan dengan harga sahamnya atau sering disebut sebagai dividen yield. Kita urutkan berdasarkan sektornya. Yang pertama ada sektor konsumen premier. Ini list saham-sahamnya. Yang terbesar membagikan dividen di sektor ini yang pertama ada Wismilak atau kode saham WIM, WIIM. Mereka membagikan dividen sebesar 107,1 per lembar sahamnya atau setara dengan 45% dari jumlah laba yang mereka hasilkan pada tahun 2023. Kalau kita hitung dividen yieldnya itu sebesar 10,87%. Selanjutnya ada PT Delta Jakarta atau kode saham DLTA. Perusahaan ini mempunyai produk yang familiar yaitu angker bir, minuman beralkohol. Dalam kepemilikan DLTA sendiri ada Pemda DKI dengan kepemilikan sebesar 26,25%. Yang terakhir, DLTA membagikan dividen sebesar 281 atau setara dividen yield sebesar 11%. Kita beranjak ke sektor selanjutnya yaitu sektor kesehatan. Berikut sektor kesehatan list saham-sahamnya. Di sektor ini yang membagikan dividen jumbo ada PT Merck Tbk atau kode saham MERK. Secara histori mereka sering membagikan dividen dan jumbo. Yang terakhir mereka membagikan dividen sebesar 320 per lembar sahamnya atau setara dengan dividen yield 8,5%. Namun sayangnya sampai laporan keuangan 6 bulan di 2024 labanya turun 47%. Jadi nantinya kalau mereka akan membagikan dividen per lembarnya itu turun dibandingkan tahun lalu, itu jangan kaget. Sektor selanjutnya sektor yang sudah familiar yaitu sektor keuangan. Berikut list sahamnya. Dari 104 saham yang masuk sektor ini yang membagikan dividen jumbo yang pertama ada Panin Sekuritas atau kode saham PANS. Dalam lingkup Panin Group bisa dikatakan PANS ini satu-satunya perusahaan dari Panin yang sering membagikan dividen dan jumbo. Yang terakhir mereka membagikan dividen sebesar 180 per lembarnya. Padahal laba tahun lalu itu sebesar 181,84 per lembarnya. Jadi bisa dikatakan yang dibagikan dalam bentuk dividen ini hampir 100% dari laba perusahaan. Kalau kita hitung dividen yieldnya itu setara dengan 11%. Selanjutnya ada dua bank daerah yaitu Bank Jatim dan juga Bank Jabar. Bank Jatim dengan kode saham BJTM, Bank Jabar dengan kode saham BJBR. Bank Jatim mempunyai dividen yield sebesar 9,54%. Lalu BJBR mempunyai dividen yield sebesar 9,79%. Selain tiga perusahaan tadi di sektor keuangan, ada satu perusahaan lagi yang membagikan dividen yield di atas 8%, yaitu kode saham ADMF. Sektor selanjutnya adalah sektor barang konsumen non-premier. Di sektor ini ada 149 perusahaan. Berikut list saham-sahamnya. Yang pertama ada dua perusahaan retail, yaitu LPPF dan RALS. LPPF Matahari Department Store dan RALS Ramayana Lestari Sentosa. LPPF terakhir membagikan dividen 200 per lembarnya atau setara dividen yield 12,38%. Sedangkan RALS membagikan dividen 50 per lembarnya. Secara dividen yield itu setara dengan 12,5%. Selain dua retail tadi, ternyata ada satu anak perusahaan dari Saratoga, yaitu PT Mitra Pinastika Mustika atau kode saham MPMX. Saratoga sendiri punya kepemilikan di perusahaan ini sebesar 56,69%. Yang terakhir, MPMX membagikan 115 per lembar sahamnya atau setara dividen yield 11%. Saya melihat ke depannya mereka akan membagikan dividen yang lebih besar dibandingkan tahun lalu. Karena dalam laporan keuangan di 6 bulan di tahun 2024, laba mereka naik 23% dibandingkan dengan tahun lalu. Selanjutnya, sektor properti. Di sektor ini ada 89 saham. Berikut list saham-sahamnya.
Dari 89 perusahaan yang masuk sektor properti, hanya satu perusahaan yang sering membagikan dividen dan nominalnya jumbo, yaitu PT Pura Delta Lestari atau kode saham DMAS. Demas sendiri punya histori sering bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Dan kalau dijumlah, dividen yieldnya itu setara dengan 13%. Nextnya di sektor perindustrian. Di sektor ini ada 64 perusahaan. Berikut list saham-sahamnya. Di sektor ini yang membagikan dividen jumbo, satu diantaranya adalah Astra International atau kode saham ASII. ASI sendiri rajin membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun dan dividen yieldnya setara dengan 10%. Buat yang pengen tahu lebih dalam tentang Astra, bisa tonton video yang satu ini. Astra terus melesat melampaui batas keunggulan bagi masyarakat. Selanjutnya ada Hexindo Adi Perkasa Tbk atau kode saham Hexa. Hexa sendiri membagikan dividen yield setara dengan 11%. Selain dua perusahaan tadi, aslinya ada beberapa saham lagi yang sering membagikan dividen, yaitu ada Toto, ada SPTO, ada UNT Tractor atau UNTR. Mereka ini membagikan dividen yield setara dengan 8%. Khusus untuk UNT Tractor, mereka kedepannya akan membagikan dividen interim sebesar 667 per lembar sahamnya. Kunci untuk mendapatkan dividen dari UNT Tractor adalah kalian harus memegang sahamnya sampai 7 Oktober 2024. Kalau tanggal 8 dijual bagaimana? Kalian berhak untuk mendapatkan dividen sebesar 667 per lembar sahamnya. Selanjutnya di sektor energi. Di sektor ini ada 87 perusahaan. Berikut list perusahaan-perusahaannya. Di sektor ini banyak sekali perusahaan yang membagikan dividen jumbo. Kebanyakan berasal dari bidang batu bara. Ada Adaro dengan dividen yield 16%. Lalu ada SMMT dengan dividen yield 13%. Ada PTBA dengan dividen yield 13%. Ada MCOL dengan dividen yield 12%. Selanjutnya ada TB dengan dividen yield 12%. ITMG dengan dividen yield 11%. BSSR dengan dividen yield 10%. MBAP dengan dividen yield 9%. Dan KKGI dengan dividen yield 8%. Memang bidang batubara ini terkenal sering bagi dividen yang jumbo. Ditambah harga batubara dunia juga masih tinggi. Jadi wajar kalau mereka membagikan dividen yang jumbo. Namun selain saham-saham batubara tadi, ternyata ada saham di bidang lain, yaitu Transpower Marine atau kode saham TPMA. Mereka membagikan dividen yield yang jumbo juga, setara dengan 10,8% dividen yieldnya. Selanjutnya di sektor barang baku. Di sektor ini ada 107 perusahaan. Berikut list saham-saham perusahaannya. Di sektor ini yang membagikan dividen jumbo itu ada PT Color Park Indonesia atau kode saham CLPI. Yang bergerak di bidang manufaktur, tinta cetak, pelapis, perekat, dan perdagangan perlengkapan cetak lainnya. Terakhir, mereka memberikan dividen sebesar 128,25 per lembar sahamnya, atau setara dengan dividen yield 100,875%. Selanjutnya ada sektor infrastruktur. Di sektor infrastruktur ini terdapat 66 perusahaan. Dari 66 perusahaan tadi yang membagikan dividen jumbo, diantaranya adalah PT Kendaraan Terminal Tbk atau kode saham IPCC. Mereka membagikan dividen yield setara dengan 12%. Dan juga mereka membagikan dividen rutin 2 kali dalam 1 tahunnya. Next ada Cikarang Listrindo atau kode saham POWR. POWR ini juga rajin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahunnya. Dan dividen yieldnya setara dengan 10%. Selain dua perusahaan tadi, ada GON yang juga membagikan dividen yield setara dengan 9,6%. Lalu ada IPCM yang membagikan dividen yield setara dengan 8,6%. Dan juga IPCN dengan dividen yield setara dengan 8,3%. Sektor selanjutnya adalah teknologi. Di sektor teknologi ada 40 perusahaan. Dari 40 perusahaan ada satu perusahaan yang bagi dividen jumbo, Teradata Indonesia atau kode saham Aksio. Aksio ini baru IPO pada 20 Juli 2022. Tetapi mereka sudah rajin membagikan dividen dan dividen yieldnya setara dengan 9,6%. Sektor terakhir adalah transportasi dan logistik. Di sektor ini ada 34 perusahaan. Dari 34 perusahaan, hanya ada satu perusahaan yang bagi dividen jumbo, Hasnur International Shipping Tbk atau kode saham HAIS. Perusahaan yang berlokasi di Kalimantan Selatan ini rajin membagikan dividen.
Yang terakhir, mereka membagikan dividen sebesar 19,98 per lembar sahamnya, atau setara dengan dividen yield 9%. Itu tadi perusahaan-perusahaan yang sering membagikan dividen jumbo yang kita kelompokkan berdasarkan sektornya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya di channel Saham Setiap Saat.